Aksinya mengungkap fakta tersembunyi di balik beragam kandungan berbahaya dari sejumlah produk skincare yang beredar di pasaran membuat Dr. Samira Farahnas alias Doktif kebanjiran musuh. Namun alih-alih berdamai, Doktif justru lebih memilih menyeret musuh-musuhnya itu ke jalur hukum. Mulai dari Sheila Saukia terkait insiden di Rumah Makan Jakarta Timur yang sudah naik penyidikan, laporan terhadap Fitri Salhuteru terkait pencemaran nama baik yang sudah diterima Polda Metro Jaya. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Terkait dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami terkait dengan para terlapor yang diduga melakukan penyerangan, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan terhadap klien kami. Pokoknya tentang kasus pemerasan nanti biar kepolisian yang akan mengumumkan semuanya ke media. Sudah diproses semuanya, udah diproses. Ada juga laporan terhadap dokter di Medan berinisial AS terkait obat etiket biru yang juga sudah berjalan di Krimsus Polda Metro hingga laporan terhadap Dr. Richard Lee terkait produk skincare yang sudah masuk tahap penyidikan. Di antara para terlapor itu salah satunya DRL yang kerap disapa Sunio oleh Doktif. Bahkan akan segera menyandang status tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Lantas, apa alasan dibalik keputusan berani Doktif menyeret musuh-musuhnya ke jalur hukum? Apa kata Dr. Richard Lee yang ditemui tadi malam? Alah, dia mah kalau dia mah panik, udah bingung dia mah Suneo. Udah Suneo sebentar lagi tersangka, dia bingung udah. DRL. Ya biasa kan dia mah tukang kibul. Sejak kapan DRL dia percaya omongannya? Orang jelas-jelas DNA salmon di rumah saja ditarik Badan POM. Bisa-bisanya dia bilang begini. Lihat ya, dokter detektif, kamu harus menghadapi hukum pidana dan perdata. Karena ternyata white tomato saya tidak ada masalah. Jeder, 2 hari kemudian Badan POM keluarkan. Ya apa? Masih kalian percaya sama omongannya Suneo? Jalan terus. Kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Kalau orang kan kalau misalnya ngerasa bersalah kan pasti akan diem ya. Nah ini kan dia kan melakukan terus-menerus, malah makin menjelek-jelekan, malah kemana-mana lah. Ini kan bukan masalah skincare lagi, tapi masalah personal dan lain sebagainya. Jadi ya biarlah nanti hukum aja yang menentukan. Karena kan akun juga sudah disita, ahli-ahli sudah diperiksa kemarin. Mungkin 1-2 pemeriksaan lagi, saksi ahli lagi bisa langsung digelar. Selain memilih berperang dengan musuh-musuhnya, Doktif juga membantah keras tuduhan Reza Gladys yang menyebut dirinya meminta uang $2 juta Singapura. Bantahan ini akan dibuktikan langsung Doktif dalam sidang lanjutan kasus Nirkita Mirzani hari ini yang akan menghadirkan dirinya sebagai saksi. Termasuk tuduhan jika ia dibayar untuk menjatuhkan produk yang diulasnya. Lantas apa kata Doktif terkait sosok Reza Gladys yang juga menyandang gelar dokter kecantikan? Dan seperti apa pula kritikan keras Doktif kepada para dokter mafia skincare yang menjual skincare murah dengan harga tinggi? Doktif akan berbicara fakta sesuai apa yang Doktif alamin, yang selama ini sebagian masih Doktif tutup-tutupin, mengingat seorang RG adalah teman sejawat. Tetapi dengan cara dia menantang, menggiring opini ya yang tidak sesuai dengan fakta, Doktif akan lawan kamu di persidangan nanti. Sekarang lucu ya, Doktif dikatakan sindikat.
Buktikan, ayo dong siapa yang doktif peras? Udah jelas Reza Gladys penipu, pembohong, tukang fitnah. Buktikan Reza Gladys, buktikan Reza Gladys. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbatas, yuk kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran. Kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Di lain kisah, hadir sebagai bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Ditemani Christian sang adik sepupu, tangis Reza Gladys pecah menyoal hujatan yang diterimanya. Pasca Nikita Mirzani memposting kondisi ibunya yang memang mengalami gangguan jiwa. Lantas seperti apa cerita Reza Gladys terkait kronologis sang ibunda mengalami mental illness? Di kondisi mamaku yang seperti itu, dia masih ini mau sekolahin aku sampai jadi dokter walaupun berhenti di tengah jalan dan dilanjutin sama suami aku. Sekarang mama yang rawat siapa? Sekarang mama kita yang rawat dan alhamdulillah keadaannya udah membaik, tapi dengan kejadian seperti ini mama kena mental lagi. Udah parah, udah telanjang keluar. Separah itu. Aku pun masih nggak ngerti karena aku masih kecil kan saat itu. Masih nggak ngerti kenapa mama bisa kayak gitu. Jadi bayangkan sehancur apa perjuangan Reza sama suaminya untuk menjadi dokter, sekejap dihancurkan oleh orang-orang yang nggak punya hati. Saya rasain apa yang dokter Reza rasain. Kalau dia tidak ada yang mendukung, pasti sedihnya seperti saya saat itu. Makanya saya mensupport, mendukung, dan ada di samping dia untuk menguatkan. Bagaimana dahsyatnya ujaran-ujaran fitnah, ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya kondisi Reza Gladys waktu saat itu. Sementara itu, pihak Nikita Mirzani ngotot untuk tetap memutar bukti rekaman suap terhadap aparat hukum yang diduga dilakukan oleh kubu Reza Gladys pada sidang lanjutan kasusnya yang akan digelar hari ini. Ya, kubu Nikita ingin seluruh isi rekaman suap itu didengarkan publik untuk membuktikan adanya oknum-oknum tertentu yang diduga bermain di balik kasus yang menjeratnya sebagai terdakwa. Lantas, seperti apa bantahan Reza Gladys terkait tudingan tidak main-main seterunya itu? Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan Rutan Pondok Gede. Nggak ada kaitannya, cuma dia minta supaya rekaman itu diputar, itu aja yang jadi masalah. Tapi kan ruang sidangnya kan sudah selesai, jadi sehingga nggak bisa diputar, dia kecewa, itu aja masalahnya. Nanti insya Allah besok saya minta rekaman tersebut diputar. Ya itu rekamannya beda masalah itu. Yang diputar itu suara siapa dan seperti apa ya. Aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut.